Pak Kiai, sebagaimana yang kami ketahui, jenengan adalah murid daripada Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang saya tanyakan, apa thariqahnya beliau? Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mempunyai banyak sanad thariqah. Thariqah Mu'tabaroh itu banyak sekali, ya. Yang saya tahu seperti misalnya yang Mu'tabaroh At-Tijani, Asyadzili, Naqsyabandi, dan lain sebagainya. Banyak. Al-Idrisi, banyak ya. Belum lagi Abuya mempunyai sanad mutasil kepada imam-imam yang luar biasa semacam pengarang wirid sakron. Itu Abuya punya sanad mutasil. Kepada Imam Nawawi, yaitu Azkar Imam Nawawi, Abuya punya sanad. Ya, ada Hizib Nawawi kan ada kan. Itu juga termasuk nilai dari thariqat sebenarnya, zikir-zikir itu ya. Begitu banyak sekali. Dan ada kitab namanya At-Thali'us Sa'id karangan Abuya, di situ diterangkan tentang sanad Abuya terhadap imam-imam dan juga kepada thariqah-thariqah. Dan Abuya masih punya kitab yang lain yang berkenaan dengan sanad beliau. Hanya saja kami di pesantren di Mekah waktu itu yang diajarkan dalam berthariqah itu adalah ad-da'wah wat-ta'lim wat-tarbiyah, atau ad-da'wah wat-tarbiyah wat-ta'lim. Kita dianjurkan di kalangan murid-murid Abuya, khususnya yang tergabung dalam Hay'a As-Sofwa, satu alma mater ya, perkumpulan alma mater Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu senantiasa kita mengatakan bahwa kita mengikuti thariqah yang diajarkan oleh Abuya kepada kami, gitu ya, yaitu ad-dakwah. Kita dianjurkan untuk ikut berdakwah. Berdakwah itu ya termasuk dakwah di mimbar-mimbar seperti di majelis taklim, atau juga ceramah-ceramah, atau khutbah Jumat, itu dakwah. Ya, itu yang dengan lisan, atau dakwah dengan tulisan, lisan dan tulisan, mengarang buku, mengarang artikel, mengarang kitab, banyak. Saya dan kawan-kawan alumni Mekah itu banyak yang mengarang, itu namanya dakwah lewat tulisan. Ya. Nah, kemudian at-tarbiyah, yaitu mendidik para santri. Mendidik dengan mengajar itu ada sedikit perbedaan, ya. Kalau mendidik itu adalah mengurusi. Bahkan biasanya kalau mendidik itu tidak perlu ada kitab. Tanpa ada kitab, mendidik namanya. Saya contohkan misalnya begini ya. Misalnya mendidik. Kalau mengajar itu saya contohkan, misalnya saya mengajarkan, ayo kamu saya ajari matematika ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu namanya mengajar. Ya, kalau mendidik tidak begitu. Mendidik itu memperhatikan. Misalnya, ini mohon maaf ya, contohin misalnya. Oh, ini kamu kalau berpeci, ya jangan terlalu begini ya, maaf ya, jangan terlalu begini. Gak bagus itu. Ya, maka orang berpeci yang bagus itu yang normal, diangkat begini. Nah, ini namanya bagus. Itu tarbiyah. Paham ya? Namanya tarbiyah. Ada santri yang kadang-kadang itu kalau duduk nyantai dia tangannya begini. Diginikan, disatukan, ya. Ini kalau bahasa Jawanya apu rancang. Nah, ini diyakini bahwa pertama kali makhluk yang menyatukan jari jemarinya begini ini adalah iblis tatkala turun dari surga, tatkala diusir. Maka seorang murabbi ya, itu kalau melihat ada santri atau siapa saja lah itu yang di dekatnya lagi begini itu, maka dikasih tahu, tanganmu jangan dikebenikan, makro tidak boleh, gini aja. Nah, itu namanya tarbiyah, memberi contoh. Ya, bukan ilmu yang sifatnya langsung 1 tambah 1 sama dengan 2 tadi itu. Sudah, jadi dakwah sudah ya, kemudian tarbiyah sudah. Sekarang lanjut dengan taklim, yaitu mengajar kitab, mengajar nahwu, mengajar fikih, ya begitu namanya apa? Taklim. Termasuk juga mengajar keilmuan yang lain-lain. Nah, sekarang kita mengadakan tanya jawab ini juga namanya taklim.
sekaligus tarbiyah. Begitu. Dakwah juga mengandung dalam konten yang kita lakukan sekarang ini. Ya, karena disiarkan di medsos itu namanya dakwah. Paham ya? Karena yang ditanyakan adalah hal-hal tentang kemasyarakatan namanya tarbiyah. Karena yang ditanyakan ini terkait dengan ilmu agama seperti hukum, boleh atau tidak boleh begini dan itu. Itu namanya taklim. Paham? Itulah yang senantiasa oleh Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki disampaikan kepada kami murid Abuya, sehingga kami memahami bahwa thariqah Abuya yang diajarkan kepada murid-muridnya adalah ad-dakwah, wat-tarbiyah, wat-ta'lim. Begitu. Apakah Abuya mengikuti thariqat-thariqat seperti Naqsyabandi atau thariqat seperti Al-Idrisi? Maka saya terangkan, banyak ahli thariqat tatkala saya mondok di Mekah itu, imam-imamnya, mursyid-mursyidnya datang ke Abuya. Mereka juga mengamalkan thariqah itu di depan Abuya dan Abuya ikut bergabung untuk menghormati mereka. Begitu. Ya, dan kami juga sering mengikuti satu thariqat yang saat itu diamalkan di pesantren tapi bersama-sama dengan tamu. Insidental. Dan kami diajak oleh Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Zikir model misalnya Naqsyabandi, zikir model Al-Idrisi, zikir model At-Tijani, zikir model dan seterusnya. Kami ngikut. Artinya kami tidak anti dengan thariqat-thariqat itu. Tapi di pesantren di Mekah, pesantren Abuya Mekah itu tidak diajarkan secara khusus thariqat-thariqat yang mu'tabarah di tengah masyarakat. Thariqah yang kami dapati dari Abuya tadi itu ad-dakwah, wat-tarbiyah, wat-ta'lim. Sampai sekarang pun demikian. Murid-murid Abuya, alumni Mekah itu sebagian mengikuti thariqat-thariqat yang mu'tabarah. Saya punya kawan, ini termasuk mursyid thariqat Tijani. Ada, tapi juga punya kawan sesama alumni Mekah menjadi mursyid thariqat Naqsyabandi misalnya. Ada juga, tidak masalah. Nah, kalau saya ditanya, apa thariqatnya? Saya mengatakan mengamalkan ad-dakwah, wat-tarbiyah, wat-ta'lim. Begitu. Dalam suatu buku yang disusun oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama zaman dahulu ini, ya, yang pernah saya baca, salah satu thariqat yang diakui di Indonesia itu adalah qiraatul kutub. Jadi pondok-pondok pesantren banyak kan di Indonesia ini, pondok pesantren itu ya. Tidak semua mengamalkan thariqat semacam At-Tijani, Naqsyabandi, Al-Idrisi, Asyadzili. Tidak semuanya begitu. Ada pondok-pondok yang memang thariqatnya itu adalah membaca kitab, hataman kitab. Tidak apa-apa, itu termasuk dari nilai thariqat. Karena apa sih? Thariqat itu kan tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan apa saja yang bisa menyebabkan orang itu lebih fokus kepada urusan akhirat daripada bekerja, mencari atau mengejar uang, maka ada thariqat. Salah satu thariqat adalah belajar mengajar di pesantren atau belajar mengajar agama. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Baik.